Salam saudara-saudara, kembali bersama saya Andraha. Kali ini saya membawa renungan tentang mengenal nabi palsu dan nabi sejati. Banyak orang mengagum-agumkan seseorang yang mereka katakan atau mereka klaim sebagai nabi, namun mereka nggak tahu apa itu nabi palsu dan apa itu nabi sejati. Nah, dalam hal ini tentunya kita bicara dalam Alkitab, nabi palsu adalah sebutan untuk orang-orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan, tetapi sebenarnya menyampaikan ajaran atau nubuat yang menyesatkan, berasal dari hati mereka sendiri atau bahkan dari roh jahat. Berikut ini saya menyampaikan beberapa ciri dan contoh nabi palsu menurut Alkitab. Nah, ciri-ciri nabi palsu menurut Alkitab, yang pertama, menyampaikan nubuat palsu. Nah, pasti nubuat yang tidak digenapi atau bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi dia punya nubuatan itu tidak pernah tergenapi sampai hari ini. Itu nabi palsu. Itu yang ditulis dalam Ulangan pasal 18 ayat 20 sampai 22 berkata, jika nubuatnya tidak terjadi, maka itu bukan dari Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 15 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi jemaat Tuhan diminta untuk waspada dan mengenali mereka. Apakah mereka nabi sejati atau nabi palsu? Ciri-ciri nabi palsu adalah yang kedua, menyesatkan umat Tuhan, mengarahkan orang menjauh dari Tuhan atau menyuruh menyembah Allah lain. Dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 5, sekalipun tanda atau mukjizat terjadi, jika itu menyesatkan dari Allah, maka itu bukan darinya. Banyak orang yang mengakui ini dari Tuhan, ini dari Allah, tetapi sebenarnya tidak demikian. Jadi kita harus hati-hati. Yang ketiga, berpura-pura sebagai utusan Tuhan, menggunakan nama Tuhan untuk keuntungan pribadi. Ini yang salah sekali. Dalam Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai 21 berkata, mereka berbicara penglihatan dari hati mereka sendiri. Kita harus waspada tentang hal itu. Jadi anak Tuhan jangan sampai terjebak dengan suatu perkataan bahwa dia adalah seorang nabi. Yang keempat, mengajarkan ajaran yang menyimpang, ajaran yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Jadi kita hati-hati. Sekali lagi saya katakan bahwa hati-hati kepada mereka yang mengatakan, yang mengakui ini nabi, padahal ajarannya ajaran bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 berkata, nabi palsu membawa ajaran sesat yang membinasakan. Bukan ajaran yang memberikan hidup, tapi ajaran yang membawa kepada kebinasaan. Yang kelima, tampak rohani tetapi sesat. Mereka bisa tampil meyakinkan, bahkan melakukan mukjizat. Itu ada satu daerah itu, ya bisa saja mereka menyembuhkan orang sakit, tapi tidak melakukan hal yang istimewa, menghidupkan orang yang mati. Hanya Yesus yang mampu menghidupkan orang yang mati. Dan bahkan Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati. Dalam Matius pasal 7 ayat 15 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Inilah yang harus kita waspada. Nah, contoh nabi palsu dalam Alkitab. Yang pertama, Hanaya dalam Yeremia pasal 28. Mengaku sebagai nabi dan menyampaikan nubuat damai yang tidak dari Tuhan.
Nabi Yeremia menentangnya dan mengatakan bahwa Hananya telah membuat umat percaya kepada dusta. Jadi seorang nabi nggak boleh berdusta. Tidak baik demikian. Ada itu orang mengagung-agungkan seorang tokoh yang mereka sebut sebagai nabi, tapi mengajarkan hal-hal yang dusta. Ya, berhenti untuk itu. Yang kedua, para nabi Baal dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Nabi-nabi yang menyembah dewa Baal dan berlawanan dengan Nabi Elia yang menyembah kepada berhala-berhala. Itulah contoh-contoh nabi palsu dalam Alkitab. Yang ketiga, Yesus memperingatkan tentang nabi palsu dalam Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Yesus sendiri telah memperingatkan murid-muridnya, dan hari ini kembali saya menyampaikan kepada saudara, membacakan kepada saudara apa pesan Yesus itu, agar kita jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang disebut nabi palsu. Nah, nabi sejati versus nabi palsu. Kita perhatikan, yang pertama, sumber nubuatan atau ajaran. Nabi sejati mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan dan taat menyampaikannya meskipun tidak populer atau menyakitkan. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 9. Sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Nabi palsu, nubuat berasal dari hati atau pikirannya sendiri, atau bahkan dari roh-roh jahat. Juga dalam Yeremia pasal 23 ayat 16, mereka menyampaikan penglihatan dari hati mereka sendiri, bukan dari perkataan Tuhan, bukan dari mulutnya Tuhan, bukan dari firman Tuhan. Yang kedua, kesesuaian ajaran dengan firman Tuhan. Nabi sejati, ajarannya selalu sesuai dengan hukum Tuhan dan tidak bertentangan dengan wahyu yang sudah ada. Dalam Yeremia pasal 8 ayat 20, carilah petunjuk dan kesaksian. Jika mereka tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka mereka tidak memiliki fajar. Sementara nabi palsu menyimpang dari firman, bisa menyuruh menyembah ilah lain atau menyebarkan ajaran sesat. Juga dalam Ulangan pasal 13 ayat 1-3, meskipun mujizat terjadi, tapi jika ajarannya menyesatkan, itu bukan dari Tuhan. Hati-hati ya, sekali lagi, itu bukan dari Tuhan. Yang berikutnya, reaksi terhadap kebenaran. Nabi sejati berani menegur dosa, walau ditolak atau dianiaya. Seperti Yeremia, Elia, Yesaya sering ditolak atau dikejar karena berkata benar. Nabi palsu mengatakan hal-hal menyenangkan agar diterima banyak orang. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3, orang akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginan mereka untuk memuaskan telinga mereka. Banyak saat ini orang yang demikian, saudara. Mereka mengumpulkan pada guru-guru yang banyak humornya, banyak suatu komedinya. Nah, apalagi banyak sekarang hamba Tuhan juga, mereka lebih cenderung dalam hal seperti stand up comedy. Gereja nggak demikian. Kalau yang benar-benar firman Tuhan itu, ingat, ditegur, dan teguran itu tidak enak. Teguran itu kadang-kadang menyakitkan bagi orang yang tidak mau. Tapi orang yang dewasa, dia berkata teguran itu merupakan menguatkan hidupnya, menguatkan imannya. Demikian firman Tuhan pada saat hari ini tentang mengenal mana nabi palsu dan mana nabi sejati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saat ini kita sudah ada beberapa pos PI. Pos PI kita ada di Patumbak yang dilayani oleh Pendeta Elianus Warubu, Sarjana Teologia. Ada juga pos PI kita di Pasar 7, Padang Bulan, Medan, yang dilayani oleh Pendeta Romi Armenta Sinulingga.
Ada juga pospay kita di Tanjung Anom yang dilayani oleh Bapak Pendeta Dodit Setiawan. Ada juga kita punya pospay di Puri Anom yang dilayani oleh Pendeta Rospongo Sidabutar. Dan ada juga kita punya pospay lagi yang dilayani oleh Pendeta Irman Raha Sarjana Teologi ya di Sukadono. Jadi siapa saudara yang dekat daerah itu, silakan hubungi mereka. Nomor telepon mereka tertera di dalam layar ini. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.